Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, mertua itu selalu benar. Mertua itu tidak mau disalahkan. Itu wajib dan memang seperti itu. Maaf ya guys, berisik. Apalagi kalau misalnya kalian mempunyai mertua yang kolot. Mertuanya kolot, anaknya atau suami kamu juga kolot. Hancur Mina. Kalau kalian misalnya udah menikah itu memang menyatukan kekurangan dan kelebihan. Tapi kan kadang namanya orang itu ada yang kolot. Orang kolot itu biasanya anak cewek itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Biasanya orang tua atau bahkan mertua kolot itu seperti itu. Cewek harus bisa memasak gitu. Biasanya orang-orang kolot ini. Menurut saya itu enggak. Tergantung, cewek harus bisa masak dan tidak bisa masak. Apakah setiap cewek yang sudah menikah harus bisa masak? Itu tergantung siapa suaminya. Kalau suaminya orang kaya, kalau suaminya orang berduit, toh gampang, kita bisa belajar masak, atau bahkan kita bisa panggil chef gitu ya, chef, dan kita bisa belajar. Nah kalau misalnya suaminya pengangguran, suaminya buruh pun nggak tentu gitu ya, gimana seorang istri, bahkan istrinya tidak pernah dikasih uang belanja, atau bahkan uang belanja pun nipis, kan aneh. Kalau seorang menantu perempuan yang harus mengeluarkan modal, yang harus mengeluarkan uang, ya nggak bisa dong. Oke guys, kalau di sini saya ngomongnya konteks menantu perempuan gitu ya, ibu mertuanya si laki-laki gitu ya. Nah, ciri-ciri mertua nggak sayang, nggak suka, bukan hanya nggak sayang, nggak suka kamu. Selalu membicarakan kekurangan kamu, keburukan kamu di seluruh keluarga. Dan apapun yang kamu lakukan, kamu baik, kamu sopan, itu akan selalu terlihat salah, bahkan sama sekali tidak kelihatan. Nah, jika kalian menghadapi mertua yang seperti itu, cukup diam dan doakan. Itu udah jalan satunya. Karena apa? Karena kamu sudah mencintai suami kamu. Nah, dan apalagi masih serumah, sedangkan anak laki-lakinya mungkin ekonominya kurang gitu ya. Belum bisa memberikan rumah yang layak untuk kamu. Tetap kuncinya sabar. Oke guys, ciri-ciri mertua tidak menyukai kamu. Misalnya cewek ini ya, menantunya mertua cowok gitu ya, mentuanya orang tuanya si laki-laki. Biasanya kalau ciri-ciri mertua yang tidak menyukai menantunya, meskipun menantunya itu bekerja atau bahkan menantunya itu dari keluarga kaya, bahkan si mertuanya itu miskin, nggak punya duit, baik buruknya menantu perempuan itu akan terlihat salah. Dan biasanya ciri-ciri mertua yang nggak menyukai menantunya selalu ingin ikut campur dalam rumah tangga. Itu anak laki-laki saya. Anak laki-laki yang sudah menikah itu kan tanggung jawabnya yang harus membahagiakan istrinya dulu. Nah, kadang ibu mertua ini yang jealous, cemburu. Dia masih beranggapan kalau anak laki-lakinya itu milik dia sampai mati. Kan nggak bisa. Kalau laki-laki sudah menikah itu udah milik istrinya. Gitu kan. Selamanya milik ibu mertuanya, anak laki-lakinya nggak bisa. Nah, tapi kebanyakan seperti itu ya. Dan selalu membicarakan kekurangan bahkan keburukan menantu ceweknya. Kepada saudaranya, kepada kakak adiknya dia, intinya kepada seluruh saudara, dan bahkan berisik banget deh, nggak tahu. Dan bahkan selain saudara, tetangganya itu diomongin, dikasih tahu semua. Nah, jadi misalnya kalian mempunyai mertua yang seperti itu, satu, kalian tetap sabar, ngelus dada,
sabar. Gini ya, sabar ya, misalnya gini, sabar. Selain yang penting kita tetap hormat, kita tetap punya sopan santun gitu aja ya, tetap hormat, punya sopan santun, dan yang penting tidak perlu melawan, tidak perlu ya. Dan bahkan kalian tentu tahu ya, orang yang dijolimi, orang yang disakiti itu doanya sangat manjur. Misalnya mertua kamu menemukan, atau bahkan mertua saya sendiri seperti itu, yang penting intinya kita tetap berdoa, kita menjalankan tugas sebagai semestinya. Misalnya saya serumah dengan mertua pun, ya udahlah, kita tugas masing-masing, biarkan mertua seperti keseharian dia seperti apa. Dan kita juga, kalau kita wanita bekerja, kalau kita punya bisnis, kita tetap fokus kepada bisnis dan cuan kita ya. Gini ya, kalau apalagi mertua itu nggak suka kamu kaya, kamu punya duit, mereka akan memanfaatkan uang kamu. Pakai aja uang dia, gitu biasanya mertua yang kolot, yang miskin itu seperti itu. Nah, kalau udah miskin, kolot, nggak suka sama kamu, itu tuh sangat, kita harus kuat mental ya, kuat mental. Kalau misalnya kolot tapi kaya, mertua kamu misalnya kolot tapi kaya, mungkin dia masih, oh itu tanah yang itu untuk suami kamu, terserah kamu. Nah kalau yang biasanya seperti itu ya, yang maksudnya pasti anak laki-lakinya, oh ini bagian kamu, ini bagian adik kamu, langsung dipinta-pinta. Itu kalau yang kaya, bahkan mungkin dapat apa itu, tabungan itu ya, deposit, oh ini deposit buat kamu. Nah kalau kayak gitu, jor-joran, foya-foya, tapi dia tetap nggak suka sama kamu, itu masih ada nilai plusnya gitu ya. Kalau sudah miskin, sudah nggak suka sama kamu, sudah hidupnya malah numpang dengan kamu, apalagi suami pengangguran, hidupnya menumpang dengan menantu. Nah kadang anaknya laki-laki itu udah nggak pada ngomong, ini uang yang dimakan ini dari istri saya. Nah itu hancur mina kalau sudah kayak gitu. Tapi ada dan kenyataan. Oke guys, nah kalau cewek itu kan ikut suami kan, dimana aja itu hukumnya seperti itu ya, nggak di luar negeri, nggak di Indonesia. Kalau seorang cewek sudah menikah itu cewek ikut suami gitu ya. Kecuali memang, atau kadang-kadang ada juga yang suami ikut istrinya. Itu biasanya kadang kalau suami yang ikut istrinya itu kayaknya itu kadang biasanya nggak ada harga diri. Maksudnya, apalagi misalnya suaminya itu hanya buruh gitu ya, nggak punya prestis, nggak punya pekerjaan yang cetar, atau hanya buruh biasa, karyawan biasa gitu tuh biasanya kan di mata umum juga hukumnya itu kan cewek ikut cowok gitu kan kalau sudah menikah. Nah biasanya emang kalau serumah dengan mertua itu tetap konflik itu pasti ada. Mertua selalu menganggapnya anaknya laki-laki itu miliknya dia selamanya, dan pasti kamu dituntut kamu harus melayani anaknya, harus pintar masak, harus segalanya gitu ya, segalanya. Oke sih, sebenarnya seorang cewek itu setelah menikah akan mandiri dengan sendirinya. Pasti mereka juga, misalnya kalau yang biasa gitu ya, pasti juga akan masak kok, pasti juga akan mencuci bajunya suaminya, pasti juga kalau sudah punya anak, pasti juga akan merawat anaknya. Nah, yang jadi masalah itu misalnya kadang kalau suaminya itu belum cukup, belum bisa menafkahi yang full gitu ya. Kan kadang ada rumahnya masih dengan orang tua, sedangkan nafkahnya itu kurang gitu ya. Bukan hanya nafkah lahir dan batin aja, bukan nafkah batin, nafkah lahir. Sedangkan cewek itu kan, cewek itu butuh skincare, butuh fashion gitu ya. Jangan terus, nah ini kalau payahnya tuh kalau orang tuanya, mertuanya itu kolot gitu kan, lebaran nggak usah beli baju baru lah. Nah kan loh, kok kayak gitu sih? Harusnya kalau dia punya uang bahkan membelikan untuk menantunya. Itu makanya saya selalu ngomong, kita harus menjadi orang kaya. Kalau orang kaya, kamu punya uang, kamu punya bisnis, mau hari raya, mau kurban, tinggal kita punya tabungan, kita punya duit, bahkan ingin bersedekah pun setiap hari pun bisa kan kalau orang kaya.
sedekah setiap hari, ngasih duit, bangun masjid. Kalau kita kaya, nah intinya kita harus kaya dulu. Kalau kita nggak kaya, gimana untuk sedekah? Jangankan kalau kita nggak kaya, untuk makan sehari-hari aja susah. Itu gimana? Nah makanya sebagai cewek tetap harus bekerja, atau enggak, kalau yang upgrade lebih lagi, mempunyai karir, mempunyai skill. Misalnya bisa jahit, ya udah buka jahitan, tekuni, buatlah penjahit yang sampai penjahit besar. Kamu itu ya kamu harus mempunyai kemampuan. Saya pasti akan bisa menjadi penjahit besar. Punya salon juga, salon saya akan besar. Punya toko juga, toko saya akan besar. Kalian harus selalu berpikiran seperti itu. Kalau kalian punya karir, mertua mau ngomong gini-gini pun, mau membicarakan keburukan kamu, satu, kamu punya uang, kamu punya skill. Jadi sampai mulut mereka capek pun, tetap kamu itu menghasilkan uang sendiri. Kamu nggak hanya nyadong, nggak hanya minta ke suami gitu ya. Nah itulah kalau mertua yang kolot itu, kadang seperti udah kolot miskin, aduh hancur Mina. Kalau misalnya kolot tapi kaya, mungkin masih bisa diganduli, masih bisa nanti saya dapat warisan, suami saya diberikan deposit segini untuk buka usaha. Nah kalau miskin, hanya dikasih apa? Dikasih omongan yang bahkan di keburukan kita diomongin ke tetangga-tetangga. Oke guys, nah intinya mertua itu seperti itu ya. Nah maksudnya nggak mau disalahkan dan selalu merasa pendapat dia benar. Bahkan selain pendapat itu pun, kalau dia pintar masak, selalu berpikiran masakan dia yang paling bisa, dia yang paling pandai gitu ya. Walaupun mungkin masakannya itu deso, masakannya itu kolot, selalu beranggapan meskipun kamu belajar masak mati-matian, kalau kamu sudah ketemu mertua yang tidak menyukai kamu, ya udah kamu tinggal nggak usah masak, mending kamu nggak usah masak. Misalnya itu di harian gitu ya, di hariannya kamu nggak usah masak, nggak usah repot-repot, nggak usah belajar, biar dia aja. Makanya intinya kamu tinggal diam aja, ikutin saja, nikmatin saja, dan jangan lupa berdoa gitu ya. Soalnya kalau mertua yang kolot, yang kolot dan miskin itu, maksudnya miskin nggak punya duit gitu, mereka akan pada prinsipnya, menantu saya itu buruk, menantu saya itu jelek, tetap 0,1% pun kalian nggak ada kebaikannya. Yang penting kalian tetap bekerja, berkarir, merawat anak-anak, dan juga tetap menghormati suami karena udah menjadi suaminya. Namun juga sopan santun, terserah mereka, terserah mertua mau ngomongin kamu terus, yang penting sabar dan diam gitu aja. Soalnya sekali kamu melawan, malah akan menjadi bumerang, akan menjadi perang 7 turunan terus gitu ya. Bahkan kita baik aja tetap salah, tetap buruk, apalagi kalau kita baik yang sesungguhnya gitu ya. Apalagi misalnya kalau sudah mertuanya seperti itu, yang musuhnya lagi ipar itu, apalagi ipar itu juga kadang ikut-ikutan masalah keluarga, rumah tangga. Ipar yang seperti itu tuh cukup didiamin aja. Kalau kalian yang misalnya punya duit, ya udah tinggal misalnya kasih bonus, kasih uang, ya kasih aja gitu. Kalian nggak harus mengharap dipuji itu nggak usah. Memang wataknya seperti itu. Yang penting kita melaksanakan life kehidupan ini ya sesuai sebagaimana mestinya gitu ya. Yang penting menjalankan tugas seorang ibu, tugas seorang istri, dan tugas sebagai hamba gitu ya, hamba Allah itu yang penting jangan lupa. Yang penting kita intinya nggak perlu melawan, nggak perlu melawan. Kadang suami anak laki-lakinya itu pemalas, nggak ngasih uang. Makanya kamu juga kalau di saat seperti itu, suaminya pengangguran, nggak punya uang, malah suaminya mengandalkan dari kamu gitu, ya udah, yang penting kamu tetap bekerja, nabung untuk nyekolahin anak, untuk mulain anak, intinya untuk menjadikan anak itu seperti apa yang kamu inginkan. Misalnya
oh anak saya harus jadi dokter, anak saya nanti saya jadikan TNI gitu. Nah kalau sudah ketemu yang ya udah biarin mereka seperti itu, memang wataknya. Kita nggak bakalan bisa merubah mertua kita seperti yang apa yang kamu inginkan, itu tidak bisa, nihil, nggak bakalan bisa. Hanya udah ikuti alur saja. Yang penting kita juga harus kaya, kita harus punya duit, kita harus punya karir, kita harus punya skill. Biarkan mertua itu entah tahu sendiri misalnya. Dan biasanya walaupun mertua yang seperti itu nggak akan nyadar. Misalnya, oh anak saya itu ternyata pengangguran, anak saya ternyata yang menghidup itu istrinya. Kadang mertua seperti itu, bahkan ipar yang memang nggak suka sama kamu, itu nggak akan pernah cinta, kamu itu nggak akan kelihatan baiknya. Jalanin saja.